Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Fitriani dengan NPM 20202150034. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah buku yang sebelumnya sudah saya baca, yaitu buku 30 Sebab Lemahnya Iman. Buku ini merupakan salah satu buku dari Husain Muhammad Syamir dengan ukuran sedang, yaitu 12,5 kali 17,5 cm dengan ketebalan 184 halaman, dan diterbitkan oleh Darul Haq yang merupakan cetakan ke-13 pada bulan Zulhijjah 1438 Hijriah, atau dinasionalkan sekitar bulan September 2017. Nah, Masya Allah sekali, buku ini sangat kecil ya, namun isinya itu padat, jelas, dan pada setiap babnya menoreh hal positif yang membuat saya semakin bangga sebagai muslim tentunya. Tak hanya itu, saya semakin semangat untuk selalu menjadi mukmin yang taat agar akhirnya menjadi mutakin atau bertakwa ya, yang kemudian berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk bisa masuk syurianya, amin ya rabbal alamin. Nah, apa sih perubahan yang saya rasakan setelah membaca buku ini? Tentunya saya tahu akan pengertian iman yang sesungguhnya, yaitu iman itu apa gitu. Ternyata iman itu adalah taat atau tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala secara lahir batin. Dan tentunya kita sebagai umat Islam pasti memerlukan sebuah iman atau memiliki iman yang kuat dan bergelora di dalam jiwa. Oke. Terus selain saya tahu tentang pengertian iman, saya juga tahu tentang apa sih yang menyebabkan iman kita itu pasang surut atau lemah gitu. Ternyata ada di sini dijelaskan ada 31 sebab lemahnya iman. Jadi saya tahu gitu kenapa sih sekarang iman saya itu kayak kurang. Ternyata ada beberapa penyebab yang belum saya ketahui ya. Dan setelah membaca buku ini, saya tahu apa yang menyebabkan iman saya lemah. Ternyata ada 31 sebab lemahnya iman. Dan inilah 31 sebab lemahnya iman itu sudah tertera di dalam daftar isi buku ini, yaitu yang pertama kurangnya ikhlas, yang kedua yaitu konsistennya emosional, yang ketiga kecenderungan kepada apa yang telah berlalu, yang keempat minimnya pendidikan mental, yang kelima itu dangkalnya pemahaman tentang arti ibadah, yang kelima enam yaitu lalai dalam melaksanakan ibadah sehari-hari, yang ketujuh yaitu sedikit menuntut ilmu, yang kedelapan yaitu futur yang terus menerus, yang ke sembilan yaitu atau sikap yang lemah, jadi kurang tegas gitu, yang ke 10 yaitu kurang introspeksi diri. Ya, itu sangat, ya, itu kurang introspeksi diri. Jadi buat kita sebagai muslim, kita harus introspeksi diri terlebih dahulu sebelum kita mengomentari orang lain ya. Atau memberikan sebuah kata-kata yang menyakitkan bagi orang lain, namun kita lupa akan introspeksi pada diri sendiri. Yang ke-11 yaitu sibuk dengan anak dan istri. Ternyata itu ada juga pengaruhnya yang menyebabkan lemahnya iman. Yang ke-12 yaitu mengabaikan tugas kalbu atau hati. Jadi kita sering juga mengabaikan apa sih tugas hati kita. Terkadang kita lebih yang harusnya mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita jadi ya yang lain-lain gitu. Yang ke 13 yaitu
faudliyah atau asal-asalan dan tidak stabil. Jadi kita mau dalam bekerja ataupun apa, jangan pernah asal-asalan. Memilih sesuatu pun jangan asal-asalan, karena dampaknya juga bisa menjadi fatal gitu. Yang ke-14 yaitu sibuk dengan aib orang lain. Nah, itu sangat berkaitan juga dengan kurangnya introspeksi diri. Yang ke-15 yaitu perhatian yang berlebihan pada diri. Kita apa sih, bisa jadi disebut egois gitu ya, kayak gitu. Fisik, perhatian lebih pada diri fisik ya. Yang ke-16 yaitu tidak suka bermusyawarah. Nah, pentingnya musyawarah itu dapat memberikan sebuah kunci atau jalan keluar. Jadi jangan apa sih, memberikan sebuah keputusan menurut sepihak gitu. Kita harus bermusyawarah agar menemukan jalan keluar yang baik tuh. Dan yang ke-17 yaitu menyia-nyiakan waktu. Nah, itu pasti sering kita lakukan kan. Yang 18 yaitu banyak tertawa. Ternyata banyak tertawa juga menjadi sebab iman lemah, sebab lemahnya iman. Jadi ya tertawalah secukupnya lah gitu. Jangan terlalu banyak tertawa juga, nggak baik gitu. Kita jangan juga diam, karena banyak tertawa dapat mengeraskan hati katanya. Dan yang ke-19 yaitu perbuatan dosa khulwah. Yang ke-20 lalai dalam memperbarui iman. Yang ke-21 yaitu lemahnya hubungan antara penuntut ilmu dengan ulama. Yang ke-22 yaitu berlebihan pada suatu hal yang halal. Yang ke-23 itu tenggelam dalam masalah kecil, meninggalkan perkara-perkara pokok. Yang ke-24 yaitu bergaul dengan orang-orang pengangguran. Nah, orang-orang pengangguran juga bisa menjadi penyebab lemahnya iman. Namun kita bukan menjauhi, tapi ya jangan sampai terbawa, karena manusia itu dapat kalau misalnya lemahnya iman itu kita akan terbawa gitu. Jadi kita akan berkurang dalam semangat bekerja. Bercita-cita rendah juga ternyata bisa menjadi penyebab lemahnya iman. Maka bercita-citalah setinggi mungkin gitu. Namun kita juga harus perlu tahu bagaimana cara menggapainya. Jadi kita kalau misalnya cita-cita rendah ya kayak malas gitu. Yang ke-26 yaitu tidak mengetahui kemampuan dan potensi diri. Maka dari itu cari tahulah apa sih kemampuan dan potensi diri kita gitu. Jangan sia-siakan, karena Tuhan telah memberikan sebuah keistimewaan untuk kita semua. Yang ke-27 yaitu terlalu tersibukkan dengan banyak hal. Jadi kadang kita terlalu sibuk dengan hal-hal lain, kita lupakan Allah. Jadi iman kita akan rendah gitu. Jadi iman kita akan lemah. Itu ya. Yang ke-27 ya kalau 28 banyak tuntutan hidup tapi tidak memiliki kemampuan gitu. Ya seperti gitu deh, hidup ini kan ya berjalan gitu. Bagaimanapun kita harus memiliki kemampuan untuk menghadapi tuntutan hidup ini gitu. Yang ke-29 tidak ada pendidik yang mengarahkan dan lemahnya program kerja. Yang ke-30 yaitu kurang menyukai pahala. Yang 31 itu sikap mengalah bukan dalam hal ini ya, tapi dalam hal tentunya dalam memperjulah gitu pokoknya, aku lupa lagi. Nah, mungkin itulah 31 sebab lemahnya iman yang kini saya ketahui gitu. Ternyata banyak sekali penyebab-penyebabnya yang mungkin saya rasakan gitu, yang saya rasa saat ini
dan alhamdulillah mungkin saya akan memperbaiki diri yang lebih baik lagi. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan dalam video YouTube ini, itu memaparkan buku 31 lemahnya iman. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua ya, dan bisa dapat, dan semoga kita dapat memperbaiki diri dan memperkuat iman kita kembali. Oke, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.